Kisah Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bertemu di channel ini. Sebelum lanjut, saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe dan menyukai video ini. Semoga video-video di channel ini bermanfaat bagi kita semua. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dahulu menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa 1 hari. Satu masa di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut hitungan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi apabila Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, Allah hanya perlu berfirman, kun, jadilah, maka terjadilah apa yang dikehendakinya. Tidak hanya menciptakan langit, bumi, dan isinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat. Malaikat dibuat dari nur atau cahaya sebagai makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat memiliki akal, tetapi tidak dianugerahi nafsu, sehingga tidak makan, tidak minum, tidak bersyahwat, tidak pernah berdosa, dan tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Selain malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan jin atau iblis yang terbuat dari api. Berbeda dengan malaikat, jin atau iblis ini memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terdapat jin yang patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pula jin yang membangkang sehingga disebut sebagai iblis atau setan. Iblis merupakan nenek moyang setan. Baik iblis maupun keturunannya, mereka sangat ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tugasnya selalu menggoda manusia untuk berada dalam jalan yang sesat dan buruk, hingga akhirnya manusia yang sama berdosanya itu masuk ke neraka bersama mereka. Setelah menciptakan bumi beserta isinya, lalu malaikat dan juga iblis, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menciptakan makhluk lain, ialah manusia dari tanah liat dan lumpur hitam. Sebelumnya malaikat sempat bertanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata kurang setuju. Mengapa engkau akan menciptakan manusia yang hanya akan berbuat kerusakan di muka bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan saling menumpahkan darah, membunuh antar sesamanya. Bukankah kami senantiasa patuh dan mengagungkan namamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghembuskan ruh kepadanya sehingga dapat hidup seperti manusia saat ini. Manusia pertama tersebut bernama Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan Nabi Adam untuk menjadi pengatur atau pengelola di bumi. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan akal dan nafsu, serta dibekali dengan ilmu dan hikmah. Hal ini membuat manusia memiliki kelebihan dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Usai menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan para malaikat, jin, dan iblis untuk bersujud kepadanya sebagai bentuk rasa hormat kepada Nabi Adam. Malaikat yang taat langsung mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersujud di hadapan Nabi Adam. Namun, iblis menolaknya dengan membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mau bersujud pada Nabi Adam karena merasa sombong dan menganggap dirinya lah yang paling baik. Ia termasuk golongan orang-orang yang kafir ketika mendengarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, lalu mengutuk hingga mengeluarkan iblis dari surga. Iblis yang rela diusir tersebut pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibiarkan hidup dengan umur panjang hingga hari kiamat tiba.
Masih dalam sifatnya yang jahat, iblis kemudian bertekad dan bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam beserta keturunannya agar berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Nabi Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta dengan rambut yang lebat. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat, sebagai makhluk yang diciptakan lebih sempurna dari malaikat dan iblis. Nabi Adam diberkahi dengan akal, nafsu, ilmu, dan hikmah. Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan nama-nama benda yang dilihatnya ketika hidup di surga. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Kemudian Adam menyebutkan nama-nama benda yang dimaksud, sehingga malaikat pun kagum seraya memberi hormat padanya. Surga tempat tinggal Nabi Adam ini terasa sangat indah, damai, dan nyaman untuk dihuni. Segala kebutuhannya juga terpenuhi dengan baik. Namun ada satu hal yang membuat Nabi Adam merasa kurang. Nabi Adam kesepian karena tidak memiliki teman, padahal semua makhluk di surga saling berpasangan. Sebagai Sang Maha Tahu atas segala sesuatu, termasuk perasaan dalam hati makhluknya, Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan manusia kembali sebagai teman dan pasangan untuk Nabi Adam. Ketika Nabi Adam tertidur, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia lain berjenis kelamin perempuan bernama Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Saat terbangun, Nabi Adam pun terkejut akan kehadiran Hawa dan merasa senang ketika mengetahui bahwa Hawa datang sebagai teman hidupnya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari sisi yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah berkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala persilakan Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga untuk menikmati semua nikmatnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati salah satu pohon di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 19 yang artinya, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zolim. Pohon yang dimaksud adalah pohon buah kuldi. Namun Nabi Adam dan Hawa tidak bisa menepati janjinya pada Allah Subhanahu wa taala sehingga melanggar perintah dengan memakan buah kuldi. Hal ini karena adanya bujukan dan rayuan dari iblis. Saat iblis yang terusir kembali masuk ke surga, iblis berusaha keras menyesatkan Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah kuldi. Meski usahanya meyakinkan Nabi Adam dan Hawa berulang kali ditolak, iblis tidak tinggal diam. Iblis kembali membisikkan tipu muslihatnya kepada Nabi Adam dan Hawa, hingga akhirnya memetik dan memakan buah kuldi. Peristiwa tersebut diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 36 yang artinya, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana di surga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Usai memakan buah kuldi, Adam dan Hawa menyesal dan seluruh auratnya terbuka. Keduanya kebingungan dan berjalan ke sana kemari sekaligus berusaha menutup aurat mereka dengan dedaunan surga. Nabi Adam, Hawa, dan iblis turun ke bumi. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Meski Nabi Adam dan Hawa telah berusaha memohon ampunan dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan serta menerima tobatnya, tetapi keputusan untuk keluar dari surga tidak dapat dihindari. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Hal ini sesuai dengan kehendaknya yang menciptakan manusia
manusia sebagai pengatur atau pengelola di bumi. Iblis pun kembali terusir dari surga dan harus hidup di bumi meski pada alam yang berbeda dengan manusia. Di bumi inilah manusia hidup, mati dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di bumi jugalah iblis akan terus merayu dan menggoda untuk membawa manusia ke dalam keburukan. Sebagaimana sumpah iblis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16-17 yang artinya, iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Namun jika manusia senantiasa mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam jalan yang lurus, yaitu ajaran agama, niscaya akan selamat dari tipu daya iblis. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 38-39 yang artinya, "Turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Akhirnya Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dalam keadaan terpisah. Keduanya berpencar dan saling mencari dalam waktu yang sangat lama. Belum lagi banyak rintangan yang dilalui, karena pada saat itu keadaan bumi cukup menyeramkan dan tidak ada manusia. Digambarkan bahwa keadaan bumi terdiri dari gunung-gunung yang menjulang tinggi, jurang-jurang terjal mengangah lebar, pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan, sungai-sungai besar maupun kecil membentang, hutan belantara lebat, semak-semak membelukar, dan binatang buas berkeliaran. Selain itu terdapat tantangan lain berupa angin, badai, petir, hujan, panas matahari, gempa, topan, dan gejala alam lainnya. Meski dipenuhi hambatan, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan Nabi Adam dan Hawa akal sehat untuk mengatasi kesulitan hidupnya di dunia. Setelah bertahun-tahun lamanya, keduanya pun dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahman, sebuah bukit yang kerap disebut gunung, tepatnya di dekat padang Arafah. Peristiwa bertemunya kembali Nabi Adam dan Hawa kemudian diperingati setiap tahunnya oleh umat Islam di seluruh dunia dengan cara wukuf di padang Arafah bagi yang menjalankan ibadah haji dan puasa di hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Setelah itu Nabi Adam bersama Hawa memulai kehidupan baru di muka bumi dan menjalani peran sebagai cikal bakal manusia. Diceritakan bahwa keduanya hidup di gua yang besar dan lebar sebagai tempat perlindungan. Adanya akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Adam dan Hawa mulai mampu mengelola alam di sekitar. Hingga seiring berjalannya waktu, mereka juga dikaruniai anak. Setiap Hawa melahirkan, anaknya selalu kembar, yaitu laki-laki dan perempuan. Pada tahun pertama, anak laki-laki tersebut diberi nama Khobil, sementara anak perempuan bernama Iklimah. Di tahun berikutnya, Nabi Adam dan Hawa kembali dikaruniai anak kembar dengan nama Habil dan Labuda. Baik Nabi Adam dan Hawa, mereka bekerja sama dalam membesarkan anak-anak kembarnya. Keduanya memberikan kasih sayang serta pendidikan yang adil tanpa dibeda-bedakan, dengan harapan anak-anaknya ini bisa memiliki keturunan lain secara luas untuk mengisi dan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.